apa di sekolah? Ini tadi habis olahraga sih Bu, ada jam olahan. Olahraga. Oke. Jadi perasaannya gimana nih hari ini? Gugup sih Bu. Ibu. Agak tegang aja masuk ruangan ini. Oke. Sebelum Pacar udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum Bu, baru kali ini. Berapa kali ya? Iya. Oke, jadi di sini saat proses konseling ini yang perlu pasien ketahui, pembicaraan kita nanti akan bersifat rahasia, jadi hanya diketahui oleh ibu dan juga kamu. Baik, Bu. Terus pasien nggak usah takut, Iya. pasien bisa ceritain semuanya ke ibu nanti. Iya. Setuju ya Pak Hem? Setuju, Bu. Oke, jadi pasien boleh ceritain ada masalah apa sampai pasien ingin bertemu dengan ibu. Baik, Bu. Jadi saya ada masalah sebenarnya Bu, dengan diri saya sendiri. Saya selama di sekolahan sekarang ini jadi kurang fokus Bu, nggak bisa fokus. Jadi misal saya habis ngebaca gitu ya, ngebaca tulisan yang di buku gitu Bu, itu saya nggak paham Bu gitu. Kalau nggak paham terus kayak fokus saya ini nggak ini loh, nggak bisa gitu, nggak bisa difokusin gitu. Jadi akhirnya ya saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya ngerasa saya kurang ini Bu, kurang baik dalam belajar gara-gara kurang fokus itu Bu, seperti itu. Oke, ibu ngerti dulu ya. Pasti itu membuat kamu merasa nggak nyaman ya pasien. Iya. Menurut kamu apa sih penyebab utama kamu jadi nggak fokus belajar itu? Kalau dari saya sepertinya gara-gara saya sering begadang. Jadi kalau malam memang saya tidur di atas jam 12 terus Bu. Saya rasa kalau melihat di Google itu memang datanya itu kalau tidur di atas jam 12 itu membuat metabolisme tubuh berkurang seperti itulah gitu. Saya merasa gara-gara begadang itu jadi seperti ini Bu. Oke pasien, bisa kasih tahu ibu alasan kamu begadang itu kenapa? Saya begadang biasanya ini sih Bu, cuman bermain HP sih gitu. Tapi ya kalau mungkin ya nonton lihat TikTok, nonton IG gitu Bu. Terus ya kalau misalnya ada temen pun ya biasanya ya telepon sama temen. Terus kalau misalnya ada tugas ya ngerjain tugas gitu. Oke, jadi kamu begadang ini jadi karena dua hal ya pasien, hiburan sama tugas. Nah, Ya, menurut kamu yang paling sering terjadi itu mana? Hiburan atau tugas? lebih ke main HP sih Bu. Jadi ya itu termasuk hiburan gitu. Berarti pola tidur kamu lebih banyak dipengaruhi oleh bermain HP ya, kebiasaan bermain HP di malam hari. Bagaimana perasaan kamu saat kurang tidur? Capek banget sih Bu. Capek, kadang lemas. Terus kalau di sekolah itu biasanya ngantuk. Nanti di bawahnya ngantuk terus ya nggak ini sih, nggak bisa ini, nggak bisa dengerin gitu. Bawahnya pengen tidur gitu. Ya, oke. Jadi kurang tidur itu memang bisa berdampak besar ya pada konsentrasi kita dan juga daya ingat kita. Apakah pasien ingin mengubah kebiasaan pasien agar bisa lebih fokus belajar? Iya Bu, saya mau mengubah kebiasaan begadang biar di kelas saya bisa fokus. Cuman ya itu tadi Bu, merubah kebiasaan begadang itu menurut saya susah banget gitu Bu. Ya, jadi perubahan kebiasaan itu memang butuh waktu dan juga usaha. Bagaimana kalau kita cari solusi bareng-bareng? Misalnya kamu bisa mulai dengan mengurangi penggunaan HP sebelum tidur secara bertahap. Pendapat pasien gimana? Mungkin bisa sih Bu dilakukan. Cuman takutnya nanti tetap ini Bu, tetap
bisa ngelepas itu sih Bu, gitu, takutnya tetap main HP lagi. Jadi itu tantangan yang wajar ya. Bagaimana kalau kamu mencoba teknik seperti menetapkan waktu tertentu untuk berhenti gitu menggunakan HP? Misalnya 1 jam sebelum tidur kamu bisa menggantinya dengan aktivitas yang lebih menenangkan seperti membaca buku atau mendengarkan musik gitu baca. Mungkin bisa Bu, nanti saya coba, tapi mungkin itu nanti pelan-pelan Bu ya. Saya belajar mengurangi HP dengan mencoba kegiatan lain. Nah itu dengan cara pelan-pelan Bu ya. Gitu. Oke, betul Pak Cem. Selain itu, kamu juga bisa buat jadwal tidur yang teratur. Misalnya, menentukan jam tidur dan bangun yang tepat untuk setiap harinya. Menurut kamu, apakah ini mungkin kamu lakukan? Iya Bu, sepertinya itu bisa saya lakukan. Ya, itu langkah yang bagus ya. Bagaimana kalau kita buat rencana kecil dulu? Misalnya, minggu ini kamu mencoba tidur 30 menit lebih awal dari biasanya. Setelah itu kamu bisa ditambah lagi sedikit demi sedikit. Iya Bu, nanti saya akan lakukan itu Bu. Mulai dari bangun lebih awal dan mengurangi HP. Gitu Bu. Ibu senang kamu mau mencoba. Nanti kita bisa evaluasi bagaimana perkembangannya. Kalau ada kesulitan, kita bisa mencari solusi lain bersama. Iya Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Cem. Semangat ya. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Baik Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cem. Sekian proses konseling kita hari ini. Kalau Pak Cem ada masalah lain, silahkan diomongin ke Ibu. Iya Bu. Siap Bu. Baik. Terima kasih Bu ya. Ya, Pak Cem sama-sama. Hmm.